Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah terorisme. Perkenalkan, nama saya Galang yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Ragil Al-Maliki, Afrizal Ibrahim, Yosef Fredito, Ali Basbullah, Firman Ferdiansyah, Ma'ruf Nurrahman, Deni Nur Rahman. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Ya, oke, pertanyaan pertama ya. Saya mau bertanya, kalau menurut kalian tindakan ancaman teroris yang hanya meneror atau mengancam tanpa melakukan pembunuhan termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak? Kalau menurut aku itu udah termasuk pelanggaran HAM karena udah meranah ke privasi orang ya. Itu kan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain yaitu mengancam, perampasan, pengurangan itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Itu juga sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan diatur oleh konstitusi. Jadi intinya itu merupakan pelanggaran HAM ya. Gitu sih menurut saya. Ya, ada tanggapan lain? Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke pertanyaan 2. Jawab aja Mas, nggak apa-apa kalau mau. Ya, ada tambahan ya. Ini saya kutip dari Fakultas Hukum unpad.as.id. Kan ini di situ dikatakan itu terorisme itu apa ya? Merupakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. It's danger. Dalam hal ini itu bukan hanya mengancam hak untuk hidup ya, tadi pertanyaannya tidak termasuk hak untuk hidup, tetapi itu mengenai hak untuk terbebas dari rasa takut. Hak kalau untuk tidak membunuh berarti dia kena hak untuk terbebas dari rasa takut untuk mengancam begitu. Ya, sekian. Ya, ada tanggapan lagi? Ya, Mas Firman? Enggak, mungkin itu aja sih dari pendapat saya mengenai pertanyaan dari Mas Alif. Ya udah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ya, semuanya saya mau nanya, kalau menurut kalian tuh tindakan teroris yang paling mengancam itu kerusakan fasilitas atau hilangnya korban jiwa? Bagaimana kalau menurut tanggapan kalian? Ya, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, terorisme paling banyak tuh merusak fasilitas umum dan mengambil banyak korban jiwa sih. Tapi lebih baik kehilangan fasilitas umum daripada nyawa seseorang, karena nyawa seseorang nggak bisa dibeli pakai uang. Ada yang mau menambahi? Mungkin ada yang mau menambahkan pendapatnya terkait fasilitas dan hilangnya korban jiwa? Lanjut kayaknya. Lanjut. Nggak ada yang menambahkan? Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Oke, aku yang nanya ya. Oh iya, siap. Nah, menurut kalian gimana sih jika di Indonesia ini terjadi seperti terorisme? Nah, kalian sebagai warga Indonesia mau membela negara atau tidak? Oke, saya jawab ya. Tentang membela negara memang wajib ya bagi setiap warga negara. Itu juga udah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tahun 1945, yang dimana pasalnya itu pasal 27 ayat 3 yang bunyinya itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, tetapi jika ancaman terorisme ini menurut saya kita lihat dari skala besarnya dulu, skala dampaknya. Karena gini, semisal kalau ada tindakan terorisme yang skalanya masih bisa ditangani oleh pihak keamanan, yang dalam hal ini kepolisian dan bahkan militer seperti TNI,
Maka selagi dalam skala lingkup itu yang bisa ditangani oleh itu, maka tugas kita sebagai warga negara hanya mungkin mensupport dan menangkal ideologi-ideologi terorisme dengan memperkuat rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita. Nah, ketika skala terorisme ini sudah dampaknya sudah sangat besar dan pada satu titik di mana TNI dan Polri tidak bisa menghandle ancaman terorisme ini, maka undang-undang ini pun berlaku di mana setiap warga negara harus ikut serta dalam membela negara, gitu, apapun caranya. Mungkin dalam berperang dan lain-lain harus membela negara. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ada yang mau bertanya? Ya, ingin bertanya, melihat perangan hukum di Indonesia, menurut kalian seberapa efektif hukum di Indonesia mengatasi tindakan terorisme? Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, menurutku tuh kalau dijalankan dengan baik, itu tuh hasilnya akan efektif sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Gimana? Udah cukup kayaknya lah. Nggak ada yang bertanya lagi kan ya? Ya udah. Kalau begitu, demikian tadi diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.